Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Teriring doa dan salam, semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Menjelang rehat sambil nunggu kantuk tiba, berbincang sedikit tentang zikir. Jadi zikir sejauh ini masih banyak ditafsirkan dengan berbagai versi, yang salah satunya atau beberapa di antaranya adalah bahwa ketika kita berbicara zikir, tentang amaliyah zikir, itu konotasi kita langsung mengarah bahwa zikir ini hanya urusan para wali, hanya urusan para ajengan, para ulama dan orang-orang tertentu saja. Pertanyaannya, benarkah bahwa zikir itu adalah konsumsi bagi mereka-mereka yang tadi saya sebutkan? Kemudian lagi ada persepsi bahwa zikir itu hanya urusan akhirat saja, tidak ada implikasi dari amaliyah zikir untuk kehidupan di dunia ini. Sambil nunggu isunan dan teman-teman yang lain, mungkin sedikit saya berbagi bahwa saya lebih sependapat dengan beliau-beliau yang mengatakan bahwa zikir itu adalah kebutuhan kita. Zikir itu bukan hanya kebutuhan para wali, zikir itu bukan konsumsi para ulama saja, tapi kita yang orang-orang awam justru lebih membutuhkan zikir. Karena apa? Karena zikir adalah asupan bagi rohani kita untuk bisa tumbuh, berkembang, dan menjadi lebih dewasa. Kalau tubuh kita, kalau jasad kita memerlukan makanan, memerlukan minuman, memerlukan vitamin untuk bisa sehat, bisa tumbuh dan berkembang, maka rohani kita pun demikian. Dan salah satu nutrisi terbaik dari bagi rohani kita adalah zikrullah. Yang dengan zikir itu kemudian kita secara rohani akan bertambah dewasa, beriringan dengan kedewasaan jasmani kita. Kadang sejauh ini kita ketinggalan secara jasmani, kita mungkin sudah berusia 40, 50 atau bahkan 60 tahun, tapi sangat boleh jadi secara rohani kita masih kanak-kanak. Sangat boleh jadi secara rohani masih ketinggalan jauh. Bahkan dalam hal pendidikan, dalam hal pembelajaran pun, rohani kita boleh jadi sangat jauh tertinggal daripada perjalanan atau pendidikan jasmani kita. Kalau secara jasmani, kalau secara lahiriah, kita sekolah ada yang dari SD mungkin, ada kemudian ada bahkan dari TK, dari PAUD, sampai dengan bergelar sedemikian banyak gelar, doktor sampai profesor. Tapi kadang rohani kita justru terabaikan, justru kita tidak sempat untuk mendidik dan memberikan pembelajaran bagi rohani kita secara benar dan secara tepat, yang kemudian bisa kita lihat dalam keseharian kita. Ada banyak orang yang gelarnya berderet, ada banyak orang yang kemudian secara akademik mereka memiliki gelar akademik yang luar biasa, tapi dalam realitas kehidupannya justru kadang-kadang tidak menunjukkan atribut intelektualitasnya, tidak menunjukkan betapa hebat gelarnya, karena itu tadi cara rohaninya masih ketinggalan. Maka zikir adalah salah satu cara, salah satu metode untuk bagaimana kita mengembangkan rohani kita, bagaimana kemudian kita mendidik rohani kita, bagaimana kemudian kita mendewasakan rohani kita agar seiring sejalan dengan perkembangan kecerdasan kita, kepandaian kita, keilmuan kita. Karena memang keduanya harus beriringan, tidak hanya kemudian kita bisa pintar, cerdas secara akal, tapi juga kita harus bisa memiliki kecerdasan spiritual istilahnya. Jadi secara IQ
intelligent question kita mungkin harus pintar, tapi juga kita lebih dari itu memerlukan intelijensi spiritual, kecerdasan spiritual tadi, agar kemudian kita hidupnya lebih lebih nyaman, lebih berimbang, lebih kemudian tertata karena ada keseimbangan antara kedewasaan jasmani dan rohani kita. Jadi sekali lagi bahwa zikir adalah kebutuhan setiap kita, bukan hanya bagi mereka-mereka yang bergelar kiai, bergelar ustadz, kemudian atau orang yang bercita-cita jadi wali, tidak. Sama tadi saya ulang bahwa seperti makanan, siapapun butuh makanan selama jasadnya masih hidup, maka dia perlu makan, perlu minum, dan seperti itu pula rohani kita ketika masih bersemayam di jasad kita, rohani kita pun memerlukan asupan. Yang lagi-lagi salah satunya zikrullah. Ada banyak asupan rohani, bahkan setiap ibadah merupakan nutrisi, merupakan multivitamin, merupakan kemudian asupan yang dibutuhkan oleh rohani kita, baik itu sholat, baik itu kemudian zakat, baik itu haji, baik itu sedekah, berderma, baik itu taklim, itu semua merupakan asupan-asupan yang dibutuhkan oleh rohani kita agar cerdas. Apa buktinya, apa indikatornya kalau secara rohani kita sudah mengalami perkembangan kecerdasan? Yang pertama jelas bahwa ketika rohaninya sudah dewasa, memiliki kesadaran yang pada level dewasa, maka kita tidak lagi cengeng, tidak lagi gampang mengeluh, tidak lagi gampang uring-uringan. Ketika kemudian dalam hal ibadah pun kita beribadah dengan lebih baik, lebih nyaman, dan lebih sadar ibadahnya. Jadi kemarin saya sempat bercerita bahwa ketika kita ingin memandikan anak kita, ketika kita memiliki anak balita, kemudian kita ajak mandi, itu susahnya minta ampun. Harus dibujuk dulu, bahkan kadang harus ditakut-takuti, bahkan harus diiming-imingi. Kenapa kemudian anak kita tidak mau mandi? Kenapa kemudian anak kita seperti enggan mandi? Karena ya tadi, karena belum dewasa, karena belum tahu kebutuhan akan mandi, anak kita harus diiming-imingi, harus ditakut-takuti, harus kemudian dibujuk dulu baru kemudian mandi. Seandainya anak kita itu sudah dewasa, ketika nanti dia sudah dewasa, tidak perlu kita bujuk, tidak perlu kita suruh, karena dia pasti akan sadar, akan tahu bahwa tubuhnya perlu penyegaran yang salah satunya dengan mandi. Nah, ibadah kita pun semestinya seperti itu. Ketika ibadah kita dilandasi dengan kedewasaan, maka sholat kita tidak lagi karena disuruh. Sholat kita tidak lagi kemudian karena merasa malu, kiri kanan kita sholat, malu karena anak kita sholat kemudian kita terpaksa sholat dalam tanda kutip, atau sholat kita karena sesuatu, karena kita dianggap tokoh masyarakat maka kita kemudian jadi rajin sholat, atau sholatnya ketika ada pamrih, ketika ingin dipilih, ketika kemudian ingin satu posisi sholat, kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga sholatnya tidak lagi mencerminkan keikhlasan. Dan ketika ibadah kita, baik itu sholat, baik itu amal ibadah lainnya, kemudian dikemas demikian rupa untuk menampilkan sosok kita sebagai sosok yang lain, itu ya seperti anak kecil ketika punya sesuatu, ketika memiliki sesuatu pengennya pamer, pengennya orang lain semua tahu, pengennya kemudian dipuji, pengennya kemudian mendapatkan hadiah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita justru malu untuk mandilah, untuk mandi. Kalau kita pamer mandinya di luar itu justru malu karena aurat kita akan terlihat. Begitupun ibadah, ketika kita sudah pada level kedewasaan dalam beribadah, maka kita tuh sungguhnya malu kalau pamer, oh saya lagi haji nih di sini, oh saya lagi tawaf nih, saya lagi ngelemparin setan nih. Itu akan menjadi timbul kesadaran, tidak seharusnya saya pamer-pamer ibadah, karena sadar bahwa ibadah itu adalah kebutuhan. Pun sholat kita, sholat ya sholat karena kita butuh sholat,
Sekali lagi, bukan hanya kewajiban, sholat itu kebutuhan kita, seperti tadi, seperti zikir yang merupakan nutrisi, yang merupakan multivitamin yang harus kita konsumsi, yang wajib kita konsumsi, agar kemudian pertumbuhan dan perkembangan rohani kita bisa tetap terjaga. Balik ke awal, pertanyaan yang kedua, apakah kemudian zikir itu hanya berorientasi dengan tentang perkara akhirat? Apakah kemudian zikir itu hanya bagi orang-orang yang pengen menjadi wali? Justru ketika zikir kita pengen menjadi wali, itu zikirnya malah jadi tidak ikhlas. Jadi ada sebuah pesan yang sampai sekarang tuh terngiang-ngiang di telinga saya. Mangga lampah ake zikire, boten kedah pengen dados wali, boten kedah pengen dados punapa-punapa. Zikir niku kebutuhan. Jadi jangan kemudian silahkan lakukan, amalkan zikirnya dengan seikhlas-ikhlasnya. Tidak perlu pengen tujuan pengen jadi wali, pengen jadi ini itu, enggak. Karena ya tadi, kalau kita makan itu mau mahal, mau yang paling lezat sekalipun, tujuannya kan untuk kenyang, untuk sehat. Nah, ibadah kita itu, setiap ibadah kita itu bukan kemudian untuk gaya-gayaan, bukan kemudian kita pengen dipuji, bukan kemudian kita pengen pamer, tapi memang zikir itu kita butuhkan sebagaimana ikan membutuhkan air. Ikan sebesar apapun, dari ikan teri sampai ikan paus, ketika keluar dari air niscaya dia akan mengalami kematian dengan segera. Hati kita pun ketika kemudian tidak dibarengi atau tidak didawamkan atau tidak beramal zikir atau tidak beribadah, maka hati kita akan menjadi kerontang, persis seperti ikan yang menggap-menggap karena keluar dari air. Kenapa kok orang yang tidak zikir biasa-biasa saja, kelihatannya biasa-biasa saja? Kelihatannya mungkin ya karena kita sudah terlalu sering melihat orang yang tidak berzikir kemudian sepertinya biasa-biasa saja, padahal yakin ketika kita jauh dari rasa ketenangan, bahkan ketika kita jauh dari sang pemilik rasa itu, maka sejatinya hati kita, sejatinya rohani kita tuh menjerit, meronta, haus seperti tercekik. Maka meskipun kemudian kelihatannya materinya bertumpuk, meskipun kemudian kelihatannya mobilnya berjejer, meskipun kemudian rumahnya seperti istana, meskipun mungkin pangkatnya bintang 7, tidak lagi bintang 5, bintang 7 sekalipun, ketika hatinya kerontang, maka dia sangat boleh jadi tidak bahagia. Dan untuk menjawab tadi bahwa zikir itu orientasinya sangat luas, bukan hanya kalau urusan akhirat udah jelas lah, karena memang salah satu sendi dasarnya bagaimana kita menghubungkan silatun kita dengan Sang Maha Pencipta. Tapi pasti juga tidak mungkin Allah kemudian memerintahkan kita zikir hanya untuk kepentingan akhirat. Lah kita di dunia ini nanti justru juga membutuhkan zikir, membutuhkan buah dari zikir itu. Jadi ketika kita beramaliyah, ketika kita beribadah, tadi sudah disampaikan akan menumbuhkan kedewasaan bagi rohani kita, yang dengan kedewasaan itu kita sebutnya ketenangan. Kalau orang dewasa nih, orang dewasa itu kalau perutnya lapar, ya tidak teriak-teriak seperti anak kecil, mah makan, ya biasa-biasa saja, sambil berupaya kemudian mencari makanan. Ketika kemudian orang dewasa, kita sudah dewasa, sakit, ya nggak teriak-teriak, aduh sakit, ya tidak. Ketika dewasa dengan kesadaran itu, maka dia akan menyadari bahwa sakit itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian ketika kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dalam kesempitan, katakan seperti itu, kita pun tidak akan meratap langit, karena kita tahu bahwa semuanya adalah wasilah dari Allah untuk mendewasakan kita. Berbeda kalau kemudian kita, rohani kita masih anak-anak, ketika kemudian tidak punya uang, seantero dua dunia, tahu dunia maya dan dunia nyata itu, tahu semua kalau kita tidak punya duit. Di medsos cerita, aduh saya tidak punya duit, ini nggak ada yang nolong, saudara juga pada cuek-cuek saja, teman yang biasanya datang
kemudian sekarangnya pada jauh karena kita pada saat kita butuh. Semua orang tahu ini kalau kita tidak punya duit. Kemudian ketika kita susah, wah kalau lagi susah mah udah deh, jangan ngarepin orang datang, sudah berburuk sangka ke orang lain. Ini yang biasanya kesini juga jadi tidak pernah datang lagi. Itu salah satu atau beberapa indikator bahwa rohani kita belum dewasa. Berbeda tadi kalau sudah dewasa ya ketika ada dalam kelapangan, kondisi kita dalam kelapangan, kita memuji, bersyukur kepada Allah bahwa semua kelapangan itu datangnya dari Allah, yang dengan itu kita mengembalikan, bersyukur dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita, caranya berbagi, caranya menolong orang, caranya meringankan tangan, caranya kemudian membelanjakannya di jalan yang sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh pemberinya. Jadi itu kedewasaan. Nah, artinya lagi apa? Bahwa zikir itu ya kita butuhkan di sini. Ketenangan itu. Ketenangan itu adalah salah satu faktor yang akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam tanda kutip dalam berbagai urusan. Contoh kecil, seorang atlet yang multi talented, skillnya luar biasa, powernya sangat kuat, tekniknya bagus, tapi kemudian ketika mainnya tidak tenang, sangat berpotensi dia tidak bisa meraih gelar juara. Kemudian ketika kita sedang sekolah atau kuliah, ujiannya buru-buru, tidak tenang, maka apa yang kita hafal semalaman atau kita sudah pelajari sebelumnya jadi lupa semua. Ketika kita berkendara, kemudian kita tidak tenang, maka jalan kendaraan kita, laju kendaraan kita boleh jadi akan ugal-ugalan. Ketenangan akan melahirkan gestur yang nyaman untuk dilihat oleh orang lain, sehingga orang lain akan senang berdekatan dengan kita. Jadi zikir pertama melahirkan ketenangan. Jadi tenang itu energi potensial yang harus kita kembangkan kesananya. Setelah tenang, maka ketenangan itu kita bisa gunakan untuk kerja. Bukan kemudian setelah tenang kita leha-leha. Tidak. Justru dengan bermodalkan tenang itu kerja kita lebih nyaman. Ketika jadi pendidik kemudian kita memberikan mata pelajaran kepada anak didik kita juga lebih nyaman, lebih bisa diterima apa yang kita sampaikan. Kemudian ketika kita jadi petani, maka kita pun akan bertani dengan penuh kesadaran bahwa kita hanya wasilah, kita hanya berpola mengenai apa yang akan kita panen nanti, itu adalah prerogatif Allah. Dan dengan kesadaran-kesadaran, dengan kedewasaan itulah kemudian kehidupan kita terasa lebih nyaman. Kalau dengan kedewasaan itu, meskipun dalam tanda kutip mungkin materi kita tidak sebanyak orang lain, kita boleh jadi lebih bisa nyaman. Apalagi kalau orang kaya yang istiqomah zikir akan menjadi lebih kaya lagi, kaya lahiriahnya, kaya materinya pun kaya batinnya. Kalau orang yang sudah pintar secara akademik kemudian belajar zikir, maka dia akan tambah pintar lagi, pintar secara IQ, pintar juga secara spiritual. Kalau orang itu sudah menjabat, memiliki posisi penting di masyarakat, di pemerintahan, kemudian dia mengamalkan zikir, maka kehormatan dan kemuliaannya bukan hanya pada tataran dihormati oleh audiens ini pemilihnya, tapi lebih dari itu orang lain yang bukan pemilih, yang bukan konditenya pun dia akan hormat, akan ikut, kemudian menaruh respect yang lebih kepada orang yang tadi secara posisi memang dia secara struktural di memiliki posisi yang bagus, tapi secara batinnya juga dia memiliki kelapangan, kecerdasan spiritual yang dengan itu mengundang hal-hal yang lebih baik lagi. Kalau kemudian dia seorang yang ustadz, seorang mubalik, maka apa yang disampaikan ketika dibarengi dengan amaliyah zikir, maka apa yang disampaikannya akan lebih mengena. Sesuatu yang disampaikan hanya dengan hafalan akan hanya diterima oleh otak kita, hanya akan didengar
melalui telinga saja, tapi ketika kita menyampaikan sesuatu, tausiah kita itu disampaikan dengan kekuatan lahir dan juga didorong oleh kekuatan batin kita, rohani kita, maka akan diterima oleh hati, dan sesuatu yang keluar dari hati pasti nyampainya ke hati, dan ketika hati yang sudah bergerak menerima itu, maka itu sangat boleh jadi lebih powerful. Kemudian tadi kalau seorang atlet yang kemudian memiliki skill luar biasa, bakatnya multi talented, powernya luar biasa, kemudian dibarengi dengan ketenangan, maka itu akan menjadi luar biasa. Jadi intinya zikir itu applicable, bukan hanya berorientasi akhirat. Zikir itu melampaui berbagai aspek, berbagai dimensi. Akhiratnya dapat, dunianya pasti dapat. Jadi jangan takut kalau kemudian kita mengamalkan zikir jadi miskin. Ada kadang-kadang memang mispersepsi, salah persepsi. Kalau orang zikir jadi miskin. Ada kadang, kenapa ya setelah saya zikir kok jadi masalah datang bertubi-tubi. Kenapa ya setelah saya zikir usaha saya jadi melambat. Kenapa ya kemudian karir saya mentok setelah saya berzikir. Itu sebuah statement yang tidak ada dasarnya. Jadi kalau berbicara orang yang usahanya gagal, betapa banyak orang yang tidak zikir juga bangkrut usahanya. Kemudian ada banyak orang yang karirnya mentok, orang yang tidak zikir tuh banyak yang mentok. Kemudian juga ada yang tiba-tiba seperti ditimpa masalah setelah mengamalkan zikir. Orang yang nggak zikir tuh jauh lebih bermasalah. Justru zikir itu bersifat solutif. Zikir itu adalah bagaimana kemudian kita seperti membawa obor. Kalau kita dalam masalah, katakanlah kita dalam kegelapan, maka zikir adalah pelita yang akan menerangi jalan kita. Kalau kita dalam kesulitan, maka zikir adalah solusinya. Kalau kita kemudian sedang berjalan di tempat yang tidak rata, yang licin, maka zikir adalah tongkat yang akan menuntun kita untuk bisa berjalan dengan selamat. Kalau kemudian kita diterpa badai, sedang di lamun gelombang, maka zikir adalah perahu yang bisa kemudian mengantar kita mengarungi lautan dengan baik dan benar, dengan selamat sampai tempat tujuan. Jadi sekali lagi mungkin ada distorsi yang sampai kepada sebagian kita bahwa zikir itu, ketika zikir justru akan mengalami berbagai hal yang kontradiktif dengan tujuan zikir itu sendiri. Masa sih Allah nyuruh kita zikir kemudian justru membuat kita sengsara? Ya tidak. Justru Allah kemudian memberikan fasilitas zikir ini sebagai jawaban, sebagai solusi atas apa yang kemudian sedang kita alami. Jadi kepada para pengemban amanah pun yang diamanahi untuk memberikan pemahaman tentang zikir, jangan nakut-nakutin. Karena ada orang yang sedang tidak kerja kemudian datang pengen belajar zikir. Zikir mah bukan untuk nyari kerja, zikir mah untuk ke Allah. Orang jadinya nggak zikir. Orang yang lagi dagangnya susah, zikir mah bukan urusan dunia, zikir mah untuk ke Allah, jadinya nggak zikir. Ada orang yang kemudian sedang meniti karir, pengen karirnya menanjak, bukan untuk itu, zikir mah bukan untuk urusan akhirat saja. Akhirnya yang tadinya mau zikir nggak zikir. Nggak seperti itu. Zikir itu bisa dibuat untuk menyamanan kita, mengarahkan kita untuk mencapai posisi yang kita inginkan. Zikir bisa membantu kita untuk kemudian menjalankan usaha kita dengan lebih nyaman. Zikir juga merupakan rela kita agar apa yang kita jalani dalam hal urusan apapun lebih nyaman, lebih tenang, lebih kemudian terukur, agar kita menjalani apa yang kita sedang perankan ini dengan baik dan benar. Jadi sekali lagi bahwa zikir itu solutif, bersifat untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan, bukan hanya urusan dunia, bukan hanya
urusan akhirat, urusan dunia tuh insyaallah kakaper sama zikir. Matur uninga yen zikir kalimat la ilaha illallah niku saged nyumponi pangabutuh dunia lan akhirat. Jadi ketahuilah bahwa zikir, wabil khusus saya dapatnya la ilaha illallah, itu sanggup atau mampu untuk memenuhi segala hajat dan kebutuhan kita di dunia wal akhirah. Kenapa kemudian kita masih ngurusin dunia dan memang kita lagi di dunia. Kalau kita kemudian sedang berada di dunia, kita abai dengan kehidupan dunia kita, ya amburadul. Dunia itu bukan sesuatu yang harus kita salahkan. Dunia itu bukan sesuatu yang harus kita kambing hitamkan. Dunia itu bukan sesuatu yang harus kita musuhi. Dunia itu kemudian bukan harus kita singkirkan, tidak. Dunia itu anak tangga. Dunia itu wasilah kita. Dunia itu ladang kita untuk kemudian kita bercocok tanam kebaikan dan mendapatkan hal-hal yang baik di dunia. Kan doanya kita apa? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, kalau kemudian kita doanya seperti itu, tapi kemudian kita dunia ini menyesatkan, dunia ini membuat orang lalai. Ya, itu yang justru kita jaga, bagaimana kemudian kita bisa mentreatment dunia ini dengan baik, bukan justru kita menjadi budak dunia. Ya salah satunya dengan lagi-lagi dengan zikir. Dengan zikir itu kita akan terbuka wawasan kita, akan terbuka pandangan mata kita, kedewasaan kita, bahwa dunia itu memang sesuatu yang kita perlukan sebagai asbab, sebagai wasilah, sebagai anak tangga kita untuk sampai pada kehidupan akhirat yang lebih luas. Bukan nggak boleh dunia. Jadi bahkan katanya kan dunia itu tidak dibawa mati. Dunia itu dibawa mati kalau kita tahu caranya. Sampai sekarang hartanya Sayyidina Utsman bin Affan itu masih ada, masih untuk jadi wakaf. Itu pahala wakafnya masih ke bawah sampai sekarang. Sayyidina Abu Bakar yang hartanya pun masih status wakaf, masih banyak, masih ngalir pahalanya. Jadi baik itu urusan dunia, baik itu urusan akhirat, fa'lam, ilmui, diketahui bagaimana kemudian kita bisa memfungsikan dunia ini dengan baik dan benar, bukan justru memusuhinya. Jadi ibarat kata ini ada wadah headset kecil. Kalau saya tempatkan di sini, maka saya akan bisa melihat ruangan yang sangat luas. Ada TV, ada jam, ada segala macam. Tapi ketika kita menempatkannya di sini, mata saya, pandangan saya akan tertutup. Tidak kelihatan apa-apa kecuali ini. Nah, yang salah itu seperti itu. Bukan salah, yang tidak tepat itu seperti itu. Kita menempatkan dunia itu persis di depan mata kita, sehingga kita tidak bisa melihat luasnya akhirat. Berbeda ketika kita geser tangan kita geser posisi dunia itu pada proporsi yang benar, maka kita akan melihat betapa indahnya dunia, pun kita akan bisa melihat betapa luasnya akhirat. Dua-duanya kita butuhkan, dua-duanya harus kita upayakan. Itu jadi sekali lagi bahwa zikir itu solutif. Zikir itu sebagai wasilah untuk membuka atau untuk menyelesaikan berbagai hal. Ketika kita punya masalah atau kita sedang punya PR, biasanya ketika kita sekolah dulu kita nanya ke kakak kita, ke ibu bapak kita, atau ke guru kita ketika kita tidak tahu. Nah, ketika kita punya permasalahan dalam tanda kutip, maka yang pasti jawabannya adalah pencipta kita yang memberikan kita kehidupan, yang kemudian dalam kehidupan itu kita diberi PR bagaimana untuk memecahkannya. Dan sebaik-baik cara, sebaik-baik jalan adalah dengan mengembalikan apa yang sedang kita alami itu kepada sang penciptanya, yang memberikan PR itu pasti tahu jawabannya, tidak mungkin tidak, dan pasti
selesai. Itu salah satu mengakses, cara mengakses agar kita mendapatkan jawaban, mendapatkan pertolongan Allah itu ya dengan zikrullah tadi. Jadi zikir itu kan aqimus sholah li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sama fungsinya. Kemudian zikir itu sebagai salah satu silatun kita, salah satu bentuk silatun kita, ketersambungan kita dengan Sang Maha Pencipta. Bukan berarti kemudian setelah zikir itu tidak sholat. Tidak, sholat itu ya sholat, tetap sholat. Nah, kalau sholat itu ada waktu-waktunya, maka zikir itu adalah bagaimana menjaga kontinuitas kita untuk senantiasa online, agar senantiasa silatun, agar senantiasa tersambung dengan pencipta kita, yang dengan itu kita memiliki sandaran vertikal yang kokoh untuk tidak larut dalam berbagai permasalahan kehidupan. Indah. Jadi sekali lagi kita butuh zikir, dan kepada para pengemban amanah yang diberikan kepercayaan untuk membantu kita, membantu umat untuk belajar zikir, sekali lagi jangan ditakut-takuti, kasihan. Bayangkan kalau ada orang datang, Pak Kiai, saya mau belajar zikir, untuk apa tujuannya? Saya pengen dagang saya laku. Zikir mah bukan untuk dagangan. Akhirnya apa? Belajarnya zikirnya tidak, karena dianggap zikir itu bukan untuk dagang, perginya ke klinik, perginya ke dukun, perginya ke orang pintar. Salah kan? Kemudian ketika pengen naik jabatan, Pak Yai, saya ajari saya zikir, saya pengen punya karir yang lebih baik. Bukan untuk karir, zikir mah untuk ke Allah. Akhirnya yang tadinya mau belajar zikir malah kembali ke hal-hal yang tidak seharusnya. Kalau belajar zikir susah, mending ke dukun saja, mending ke orang pintar saja. Jadi salah lagi. Ya kayak anak kita ketika sekolah TK itu ya harus ada iming-iming dulu, enak sekolah, nanti papa beliin ini, nanti mama beliin ini, ya wajar kalau diiming-iming. Zikir pun kadang-kadang harus diiming-imingi, meskipun itu pada tataran berikutnya harus dilanjutkan, karena ya tujuan zikir, ultimate goal zikir kan bukan berhenti sampai di situ, tapi ada hal yang lebih besar. Tapi kadang-kadang memang harus diiming-iming, ayo zikir. Jadi ada banyak kisah nyata ketika ada seorang teman itu memang pernah mengalami di masa mudanya kehidupan yang gelap gulita, mengalami kehidupan yang tidak seharusnya karena berbagai kondisi, karena lingkungan, karena segala macam lah. Dia terjerumus ke dalam kehidupan yang jauh dari kata ideal. Suatu ketika dia pengen insaf, datanglah ke berbagai kiai. Dia bercerita, saya datang kiai ini, oh kamu mah udah ahli neraka, calon ahli neraka. Akhirnya dia gak jadi ngajinya. Datang lagi ke kiai ini, kamu mah udah pantas kalau dihukum, kamu mah anak durhaka, kamu mah memang tidak layak diampuni dan lain sebagainya. Sampai dia bingung, orang pengen tobat saja ditakut-takutin. Akhirnya dia, apakah saya harus kembali ke dunia yang kemarin yang gelap gulita, karena ketika saya pengen tobat kok dibilangnya saya sudah patut untuk jadi jalan neraka, saya sudah tidak, pintu tobat bagi saya katanya tertutup. Bingung kan? Nah, ketika kemudian datang ke seorang kiai dengan berkata bahwa saya sudah mengalami berbagai hal kayak gini, saya pengen belajar menjadi orang baik, mangga, ayo belajar di sini. Tapi saya belum bisa sholat, biarin. Yang penting jauh dulu dari tempat-tempat yang kemarin membuat kamu gitu. Kalau kemarin nongkrongnya di terminal, di tempat-tempat minuman, di tempat-tempat perjudian, di diskotik dan lain sebagainya, yuk biarin di sini. Kalaupun belum bisa sholat, sok. Yang penting di sini dulu. Yang penting di sini dulu, menjauhkan dari tempat-tempat yang sebelumnya.
Nah, setelah sehari-hari di situ dengar orang ngaji, dengar orang zikir, dengan dengar orang yang kemudian tadarus, mulai tergerak hatinya pengen belajar. Sampai sekarang beliau jadi muadzin, sampai sekarang beliau mengabdi di pondok tersebut, luar biasa. Kemarin lagi ada cerita bahwa memang kehidupan sebelumnya, kata orang itu kehidupan yang buruk, sehingga kemudian ketika mau ke masjid saja orang tuh memandang sebelah mata, ngapain sih lu ke masjid, ada yang seperti itu. Dan itu yang kemudian tidak boleh, karena setiap kita memiliki episode kehidupan yang beragam. Mungkin ada yang awalnya baik, tengah-tengahnya kemudian agak jelek, ujungnya baik ya ada. Ada yang jelek dulu, tengah-tengahnya baik, ujungnya jelek ya banyak. Makanya kita tidak boleh berburuk sangka, tidak boleh kemudian menjudge orang ini ahli neraka. Karena kita tidak tahu ujungnya seperti apa. Hanya Allah yang kemudian berhak menentukan ujungnya dia akan jadi apa dan kemana. Saya juga pernah bercerita tentang apa yang dilakukan oleh dosen saya dulu. Beliau itu selepas ngajar biasanya ngobrol sama orang-orang, mereka-mereka yang suka berada di lampu merah, di pertigaan, yang selama ini selalu konotasinya negatif. Selalu konotasinya itu gak bener. Tapi beliau justru datang kepada mereka. Ngobrol lah. Kemudian setelah ngobrol itu diajak, Mas kenapa sih nggak sholat? Kenapa sih nggak ngaji? Pak, saya itu sebenarnya pengen sholat. Saya itu sebenarnya pengen ngaji, tapi saya tidak tahu jalan, Pak. Nggak ada yang menunjukin saya. Kalau saya ke masjid, ngapain preman ke masjid? Kalau saya pergi ke majelis taklim, ngapain preman-preman ke majelis taklim? Saya selalu dianggap tidak ada, saya seperti sampah, Pak. Sehingga saya lebih baik di sini daripada saya ke masjid. Siapa yang dosa? Ketika ada orang yang ke masjid justru ditumbenin, ketika ada orang yang ke majelis zikir justru kamu ya nggak gitu. Nah setelah itu ketika kemudian dosen saya tuh ngajak, ya udah kalau memang di masjid Jami kamu dianggap seperti itu, ayo sholat di dekat musola, di musola dekat rumah saya, sama saya sholatnya. Malu Pak, saya sudah kadung dikenal sebagai penjahat, saya dikenal sebagai orang yang suka mabuk-mabukan. Gak apa-apa, ayo sholat, ayo ikut saya sholat. Setelah dibujuk sedemikian rupa, akhirnya mau ikut dengan dosen saya dan mulai belajar sholat. Setelah tua baru belajar sholat, dan setelah itu teman-temannya mulai pada ikut, dan kemudian mereka akhirnya bisa meninggalkan dunia yang sebelumnya mereka geluti untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu dengan cara diajak, bukan cara disinggung, bukan cara kemudian dipandang sebelah mata. Belum tentu di akhir hayat kita lebih baik dari mereka. Sangat boleh jadi mereka akan lebih baik dari kita. Selama kita diperankan sebagai pemeran protagonis, ya perankan. Tapi jangan pernah kemudian kita menilai mereka yang sekarang berperan sebagai antagonis itu kemudian ujungnya jelek. Tidak boleh seperti itu. Dan itu kesadaran seperti itu akan muncul kalau kita istiqomah dalam ibadah, wabil khusus dalam zikirnya. Jadi kalaupun kita sudah dewasa nih, kalau kita jadi mubalik, jadi kiai, jadi ceramah, gak bakal mencak-mencak. Ada sekarang tuh banyak yang ketika di panggung itu, aduh Masya Allah, teriak-teriak, kayak marahin, kayak seperti apalah, yang selayaknya tidak harus seperti itu. Karena ketika disebut ajengan, ketika disebut kiai harus jadi teladan. Bukan hanya pakaiannya yang bagus, tapi juga bagaimana ucapan, tindakan, gesturnya pun akan ditiru oleh umat. Dan itu yang menjadi berat. Dan itu caranya, wasilahnya agar kemudian ucapan kita terkontrol, bahwa benar mungkin
niatnya menasehati bahwa benar mungkin nasihatnya ingin mengingatkan, tapi ya ada cara yang lebih elegan, ada cara yang lebih bijak, ada cara yang lebih baik untuk mengajak. Sekali lagi mengajak, dakwah itu mengajak, menyeru, bukan menyinggung, bukan menyalahkan. Jadi itu bahwa sekali lagi zikir itu solutif, nantinya zikir itu bersifat transformatif. Jadi apa ya namanya, zikir itu akan ada sifat enlightenment, penerangan. Jadi orang yang belajar zikir tadi sudah sempat disinggung di awal, orang yang pintar akan tambah pintar, orang yang cerdas akan tambah cerdas. Saya pernah baca tulisannya Pak Habibie almarhum bahwa kenapa beliau kemudian dikenal sebagai orang jenius. Beliau itu mengatakan bahwa justru kekuatan rohaninya lah yang kemudian men-trigger otaknya untuk menghasilkan karya-karya yang monumental. Jadi Pak Habibie itu luar biasa zikirnya, itu bisa pintar. Jangan takut orang zikir itu dikatakan ketinggalan, dikatakan kolot, dikatakan enggak, orang zikir itu orang hebat, pengamal zikir itu orang hebat, orang-orang pilihan bahkan dalam tanda kutip, tapi tidak boleh sombong kemudian karena merasa cukup zikir jadi kemudian merasa lebih hebat, tidak. Tapi secara pribadi bahwa zikir itu akan menjadikan kita manusia yang lebih baik, manusia yang memiliki added value tersendiri baik di mata manusia terlebih di mata Allah. Jadi yakin ketika kita belajar zikir kemudian kedewasaan kita muncul, hati kita sudah mulai berbuah, jadi dari peramah, jadi pemarah jadi peramah, jadi yang tadinya muka masam kemudian jadi mudah tersenyum, yang tadinya marah-marah perkataannya jadi bijak, yang gesturnya tadinya ngenyek jadi malah membimbing, malah jadi motivator, yang tadinya pelit jadinya dermawan, yang tadinya malas beribadah jadinya rajin. Itu adalah akumulasi dari apa yang kita rutinkan, apa yang kita istiqomahkan dengan zikir. Nah, kalau hati kita sudah baik, kalau kita udah jadi orang sabar, kalau kita jadi orang yang murah senyum, yang kemudian ringan tangan, yang kemudian rendah hati, siapa orang yang tidak mau berdekatan dengan kita? Pengusaha, kita ketika ngelamar, kita katakanlah kita sedang mengelamar pekerjaan, dengan ketawaduan kita, dengan kerendahan hati kita, dengan kesopanan kita, niscaya itu akan jadi pertimbangan yang lain bagi si penerima kerja itu untuk memilih kita. Ketika kita bekerja sama dengan orang lain, akan jadi kontraktor, ketika kita menampilkan sosok yang sabar, sosok yang dapat dipercaya, sosok yang jujur, pasti kerjasama kita pun akan berjalan dengan lancar. Jadi itu urusan dunia pun tercover, urusan dunia itu tercover, bukan hanya urusan akhirat. Zikir itu di dunia wal akhirah insya Allah kita dapat. Maka jangan segan, jangan malu untuk bersama-sama belajar zikir. Di mana dan bagaimana cara zikirnya? Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada kiri kanan kita, banyak yang sudah mengamalkan zikir. Cari guru mursyid, cari guru yang memang kompeten di bidangnya. Ibarat kata kalau kita mau beli mobil, jangan nanyanya ke tukang bangunan, meskipun dia ahli membuat gedung yang tinggi, belum tentu dia hafal mesin. Sebaliknya kalau kita mau buat rumah, konstruksi rumah, jangan nanya ke ahli mekanik yang biasa bongkar mobil, akan salah kaprah. Pun ketika kita mau belajar zikir, jangan nanya ke yang lain, tanya ke pengamal zikir, ke guru-guru kita yang sudah mapan zikirnya, yang sudah kemudian istiqomah zikirnya, sehingga beliau bisa menuntun kita, memberikan penjelasan kita dengan lebih komprehensif, karena selain tahu teorinya, mereka juga, beliau juga sudah mengamalkan, sudah mengalami, sehingga apa yang diceritakannya bukan lagi katanya, tapi berdasarkan apa yang dirasakan, apa yang dialami, itu yang disampaikan ke kita. Itu semoga malam ini kita diberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, dan tentu keberlimpahan. Insya Allah
sehingga kemudian kita bisa menjalani kehidupan dunia kita dengan lebih baik, juga sebagai bekal kita untuk menuju kehidupan akhirat yang lebih kekal dan abadi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan lewat, berkenan kemudian berkunjung ke live saya. Semoga ini jadi wasilah, jadi asbab untuk kita menjalin silaturahim, kita saling kenal meskipun mungkin secara fisik kita belum bertemu, belum pernah jumpa, tapi insya Allah dengan asbab, dengan wasilah medsos ini kita jadi tahu, setidaknya kita jadi banyak teman, jadi banyak saudara. Jadi salah satu yang paling saya suka, kenapa kemudian saya suka di medsos itu, karena ketika saya ke Bandung, kebetulan saya punya teman di Bandung. Ki, saya perlu cari kosan tapi saya nggak tahu tempatnya, ayo saya antar. Saya ke Jogja, Pak, saya mau ke Jogja tapi saya nggak tahu nyari kos-kos, nyari kontrakan atau nyari penginapan yang dekat ke keraton. Ada Mas di sini, padahal saya nggak tahu orangnya, belum pernah ketemu orangnya, tapi ketika kemudian saya butuh sesuatu, saya bisa bertawasul kepada mereka-mereka yang saya kenal dengan media, lewat media sosial ini. Jadi memang medsos ini ibarat mata pisau yang memiliki dua mata. Kalau kita tidak pandai menggunakannya, ya mungkin akan menjadi sesuatu yang membuat kita terluka. Kita hanya mendapatkan sesuatu yang mudorot, yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kita hanya mau, ada banyak orang baik di medsos itu. Kemarin saya dikenalkan dengan Gus Iqbal. Beliau orang yang luar biasa. Kemudian juga saya kenal banyak orang-orang pintar, orang-orang yang kita bisa unduh keilmuannya, kita bisa teladani kesehariannya untuk mendewasakan kita, lagi-lagi mendewasakan kita. Jadi itu sudah jam 10, selamat beristirahat. Mudah-mudahan sekali lagi kita dipertemukan dengan esok dengan kondisi yang sehat, tidak kurang satu apa, dengan kondisi yang lebih baik dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.